seputar penerimaan peserta didik baru terus bergulir dari masa awal pendaftaran dibuka hingga kini. Aksi protes dan kritik terus dilontarkan masyarakat yang merasa dirugikan dengan sistem baru. Semuanya mengerucut pada permintaan diulangnya proses PPDB dari awal. Permasalahan tidak hanya soal sistem zonasi. Ada setumpuk permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh pihak Kemendikbudristek untuk menjamin pemerataan pendidikan di dalam negeri. Tapi, apakah selama ini Kemendikbudristek mengetahui sejumlah persoalan itu? Dan bagaimana respon Presiden Joko Widodo terkait permasalahan dalam penuntasan masalah ini? Belakangan ini media sosial tengah diramaikan dengan kabar tentang adanya kecurangan yang dilakukan sejumlah pihak pada sistem penerimaan peserta didik baru atau zonasi PPDB 2023. Lantas, apa sebenarnya sistem zonasi tersebut? Sistem zonasi PPDB merupakan jalur penerimaan siswa berdasarkan zona tempat tinggal. Penerapan ini adalah upaya untuk mempercepat pemerataan di sektor pendidikan. Sistem penerimaan ini terus disempurnakan dari tahun ke tahun. Meski demikian, sejumlah persoalan masih ditemukan. PPDB pertama kali diperkenalkan pada 2016 dan dicetuskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, yakni Muhadjir Effendi. Sistem PPDB ini lalu diterapkan pertama kali pada 2017 untuk tahun ajaran 2017-2018. Sistem ini didapuk untuk menggantikan sistem rayonisasi yang berlaku sebelumnya. Banyaknya ketimpangan pendidikan antar daerah dan masih maraknya diskriminasi serta ketidakadilan terhadap akses dan layanan pendidikan menjadi alasan mengapa sistem zonasi menjadi solusi pemerintah untuk memperbaiki kualitas pendidikan di negara ini. Kebijakan sistem zonasi ini dibuat dengan beberapa tujuan, yaitu memudahkan akses terhadap layanan pendidikan, mendorong pemerataan serta kualitas pendidikan, menghilangkan persepsi sekolah favorit dan tidak favorit, serta dapat menghilangkan diskriminasi antar kelompok menengah atas dan kelompok menengah bawah. Jauh panggang dari api, mungkin itulah kata-kata yang tepat untuk menggambarkan pelaksanaan PPDB 2023. Alih-alih mewujudkan harapan pemerintah untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, PPDB 2023 justru diwarnai sederet catatan merah karena hadirnya segudang permasalahan klasik. Terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan selama pelaksanaan PPDB jalur zonasi tahun ini di berbagai wilayah di Indonesia, yaitu jual beli kursi di sejumlah daerah, pungutan liar, memalsukan data domisili, mengubah alamat dalam kartu keluarga, dan calon siswa yang dititipkan pihak-pihak tertentu. Berdasarkan aduan terkait PPDB 2023 yang diterima Ombudsman dari beberapa daerah di Indonesia, terdapat kurang lebih 206 aduan yang diterima. Jawa Tengah menjadi daerah terbanyak yang mengirimkan aduan terkait sistem PPDB. Dilanjut pada posisi kedua yakni Banten, dan posisi ketiga Jawa Timur. Berdasarkan evaluasi 2022, beberapa titik kabupaten atau kota atau provinsi tertentu belum bisa mengikuti secara penuh peraturan zonasi. Terdapat sejumlah kasus terkait PPDB 2023 di beberapa daerah. 4.791 calon siswa PPDB 2023 dibatalkan pendaftarannya oleh Pemprov Jabar karena terindikasi melakukan kecurangan dengan memanipulasi data persyaratan. 80 kasus pemalsuan data PPDB 2023 di wilayah Jawa Barat dilaporkan ke kepolisian. 23 peserta PPDB di wilayah Pemprov DKI Jakarta menggunakan kartu keluarga orang lain. 14 calon siswa SMA atau SMK di Depok, Jawa Barat dilaporkan belum mendapatkan sekolah. Mereka berasal dari kalangan keluarga tidak mampu. Sebanyak 8 kepala sekolah negeri SMP, 31 kepala sekolah SD, dan 3 pejabat dinas pendidikan di wilayah Kota Bogor dirotasi dalam satu hari dari banyaknya persoalan terkait PPDB 2023 di wilayah tersebut. Jika ini yang terjadi, maka di mana akar permasalahan carut-marutnya penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi ini? Respon Presiden Jokowi terkait sengkarut permasalahan ini ialah meminta agar permasalahan di lapangan untuk diselesaikan baik-baik oleh pihak yang berwenang. Presiden juga berpesan untuk selalu memprioritaskan pendidikan pada anak-anak.
Sengkarut permasalahan dalam pelaksanaan PPDB 2023 akhirnya menguatkan argumen tentang bagaimana lemahnya pengawasan lapangan oleh para pihak-pihak terkait. Kemendikbudristek RI sebagai institusi pemangku kepentingan di sektor pendidikan Indonesia pun dihadapkan oleh desakan banyak pihak untuk melakukan pembenahan dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi. Sistem zonasi yang semestinya memudahkan masyarakat mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri terdekat, faktanya malah menyulitkan. Saya Desi Yasmini Sregar dan tim Litbang Media Indonesia pamit undur diri. Tetap saksikan program Jendela Data atau Jeda hanya di YouTube Media Indonesia.